Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman nama ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang saya banggakan, alhamdulillah kali ini kita berada di salah satu tempat yang mana menurut kami tempat ini sangat apik sekali. Dari segi pemandangannya dan persawahannya ini, bahkan terlihat salah satu gunung penanggungan, gunung yang sangat indah di Pulau Jawa. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang saya banggakan, yang mana kali ini kami akan bercerita atau mengisahkan salah satu sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW, yang mana sahabat ini, kata Rasulullah, ini adalah sahabat atau orang, salah satu orang penghuni surga, tetapi beliau ini belum pernah sekali melaksanakan sholat. Apa keistimewaan beliau sehingga menjadikan Rasulullah mengatakan beliau ini salah satu orang penghuni surga, sedangkan beliau belum pernah sholat sama sekali? Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, kisah ini pernah dikisahkan oleh atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah sahabatnya Rasulullah yang menyatat hadisnya Rasulullah paling banyak. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling, jadi ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang belum pernah sekali sholat, tetapi kata Rasulullah beliau ini adalah salah satu orang yang menjadikan atau salah satu orang menjadi penghuni surga. Siapakah beliau? Beliau ini adalah sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas. Sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas ini berasal dari kaum Bani Ashhal. Jadi sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang belum pernah sekali sholat, tetapi beliau menjadi penghuni surga. Apa keistimewaannya? Pada suatu ketika sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas ini diajak oleh kaum Bani Ashhal untuk masuk Islam. Diajak untuk masuk Islam, untuk memeluk agama Islam, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi beliau menolak. Beliau menolak karena beliau belum yakin. Karena dalam hatinya beliau belum ada niatan. Sehingga beliau tidak mau ketika diajak kerabat-kerabatnya dari kaum Bani Ashhal. Suatu ketika mendekati adanya perang Uhud. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba hati seorang Amr bin Thabit Al-Waqqas ini tersentuh. Akhirnya hatinya bergerak, bergetar. Seraya beliau ini ingin sekali ikut perang dalam membela ajaran agama Islam. Ingin sekali membela agama Islam. Akhirnya ketika perang Uhud terjadi, sahabat-sahabat Muslim, Ansor dan Muhajirin berjalan menuju ke area medan perang. Ketika perang Uhud sudah terjadi, di tengah-tengah kaum muslimin itu ada sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas tadi. Akhirnya kaum muslimin mengatakan kepada beliau, "Hai, siapa kamu? Siapa engkau?" Beliau menjawab, "Saya
Amr bin Thabit Al-Waqqas dari Bani Ashhal. Saya sudah tahu engkau, kalau itu nama engkau. Yang saya maksud, kenapa engkau di sini? Sedangkan engkau bukan dari golongan kami. Apakah engkau sudah beriman? Sahabat-sahabat muslimin mengatakan seperti itu kepada sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas. Akhirnya beliau mengatakan, wahai sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW, hari ini juga saya sudah beriman. Saya sudah mengakui bahwa Allah adalah tiada Tuhan selain Allah, dan saya mengakui bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nah, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Ketika sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas tadi mengatakan seperti itu, atau tidak lain secara tidak langsung sudah mengatakan syahadat, sudah mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya kaum muslimin yang lain sudah mengakuinya bahwa beliau sudah masuk Islam. Waktu itu juga akhirnya kaum muslimin yang lain menyuruh sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas tadi untuk ikut perang Uhud. Terjadilah perang Uhud. Terjadi perang Uhud, yang mana perang Uhud ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi di dalam perang Uhud ini ada sahabat Rasulullah, dan juga beliau ini adalah pamannya Rasulullah yang gugur di medan peperangan. Jadi kemenangan di perang Uhud, Rasulullah itu sedih karena kehilangan pamannya yang sangat garang sekali. Beliau mendapatkan julukan singanya Allah, yaitu sahabat Hamzah radhiyallahu an. Jadi sahabat Hamzah ini, pamannya Rasulullah ini, yang memperoleh julukan singanya Allah ini, gugur di medan peperangan Uhud. Meskipun kaum muslimin memenangkan peperangan Uhud, tetapi beliau sedih Rasulullah. Nah, di samping itu juga dalam perang Uhud tersebut, ternyata sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas itu juga gugur di medan peperangan. Beliau wafat, beliau gugur dalam keadaan syahid memperjuangkan agama Islam. Suatu ketika perang Uhud telah selesai, ketika perang Uhud telah usai, sahabat-sahabat kaum muslimin seperti biasanya menghitung jumlah kaum muslimin, menoleh kanan ke kiri melihat saudara-saudaranya, apakah ada yang gugur, apakah ada yang hilang. Ternyata setelah dicari, di samping sahabat Hamzah radhiyallahu an, pamannya Rasulullah yang telah gugur, ternyata sahabat kaum muslimin kehilangan satu orang lagi yang baru pertama kali masuk Islam di saat itu juga, yaitu sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas. Akhirnya dicarilah, ketika ketemu jasadnya, dia gotonglah sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas tadi ke keluarganya. Dikatakan bahwa beliau gugur menjadi syuhada di medan peperangan Uhud. Setelah dimakamkan, akhirnya sahabat-sahabat kaum muslimin menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kami baru saja usai memakamkan salah satu sahabat antum yang mana mungkin panjenengan belum mengetahuinya. Beliau ini adalah sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas. Beliau baru masuk Islam hari ini juga, ketika perang Uhud terjadi. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat untuk masuk ke agama Islam. Tetapi beliau sudah wafat, sedangkan beliau belum pernah sekali mengamalkan ajaran Islam. Ya Rasulullah, apa pendapat Anda? Apa pendapat antum? Kata sahabat-sahabat muslimin yang lain. Kemudian Rasulullah dengan wajah yang tersenyum, beliau menjawab, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah dan bersaksilah bahwasanya sahabat Amr bin Thabit Al-Waqqas
ini adalah menjadi penghuni surga. Karena beliau sudah bersyahadat dan beliau wafat pada waktu membela agama kita, yaitu agama Islam. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, jadi begitulah kisah sahabat Sabit Al-Waqqas. Beliau wafat di medan peperangan pada perang Uhud, tapi beliau dijadikan oleh Allah menjadi salah satu penghuni surganya. Oleh karena itu sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah dan juga MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, dari kisah tersebut kita bisa mengambil suatu hikmah yang mana ketika kita berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulullah, ketika kita membela agama Islam, ketahuilah di situ ada kunci surga. Oleh karena itu, janganlah patah semangat, jangan putus asa. Mari kita berpegang teguh pada agama Allah. Mari kita berjuang demi agama Islam yang mana dalam akhir-akhir ini Islam lagi digoncangkan oleh berbagai aliran-aliran yang mana mengurangi banyak kaum muslimin di Indonesia ini terpecah keyakinannya. Oleh karena itu, tetaplah kita berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita semua bisa berpegang teguh pada ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.